Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan keempat mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 15 Februari 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani, SHMH. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS NI melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986, WVS NI diubah menjadi KUHP. Yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya. Selanjutnya yaitu alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, ke-1, secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda karena masih menggunakan KUHP warisan Belanda. Pada tahun 1963 Indonesia melakukan pembaharuan KUHP, tetapi perubahan tersebut belum terwujud. Pada tahun 2019 KUHP disahkan tetapi mendapat kritikan, masukan, dan menentang sehingga KUHP yang hampir selesai tersebut ditangguhkan. Pembaharuan parsial atau sebagian, tidak secara menyeluruh. Dan yang kedua, alasan sosiologisnya yaitu KUHP buatan Belanda masih banyak nilai-nilai dan budaya yang tidak sesuai dengan Indonesia. Contohnya hukuman mati. Dan yang ketiga, alasan praktisnya yaitu KUHP di Indonesia memakai bahasa Belanda. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan bermacam-macam artinya. Seharusnya KUHP di Indonesia dari awal telah menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, alasan adaptifnya yaitu karena Indonesia telah masuk menjadi anggota PBB. Maka seharusnya yang berlaku universal, sedangkan di KUHP yang mengatur universal hanya ada legalitas. Dan selanjutnya cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Dan yang pertama yaitu kriminalitas, suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau dalam kurung menciptakan delik baru. Yang kedua, dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali atau diberlakukan lalu diberlakukan kembali. 4. Depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam dipidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti oleh sanksi lainnya. Yang kelima, mitihering, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Dan sekian review pertemuan keempat mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.